Bab 1020. Tidak mudah untuk memiliki saudara yang meninggal di pintu dokter misterius dengan berbagai kekuatan dan intrik, sehingga Lao Chen tidak ingin kehilangan saudara ini, sehingga akhirnya dia berkompromi. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Lao Li benar. Ketika Hu Qingfeng meninggal, istri ini tidak berharga bagi mereka. Sebagian besar Tuwei akan memerintahkannya untuk mengeksekusi istrinya, jadi dia mungkin juga berjanji untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kakaknya meninggal. Sebagai seorang pria, dia tahu betapa menyakitkan kehilangan kemampuan paling dasar dari seorang pria, jadi dia mengerti mengapa Lao Li memiliki kebencian yang begitu mengerikan. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi bahagia, dan raut wajah Hu Qingfeng tiba-tiba mereda, dan pria berbaju hitam itu mengangguk. Kakak beradik. Pria berbaju hitam dengan cepat bergegas ke Chen tua di ujung lain telepon dengan rasa terima kasih, dan buru-buru menambahkan, ingat, jangan beritahu kapten tentang ini. Mendengar kata-katanya, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan jejak kekhawatiran melintas di matanya, bahkan, masuk akal bagi pria berbaju hitam untuk memintanya mengatakan itu. Lagi pula, jika Tuwei mengetahuinya, masalah ini kemungkinan besar tidak akan selesai. Tetapi Lin Yu juga merasa bahwa kalimat ini dapat dengan mudah membangkitkan keraguan Lao Chen. Tapi untungnya, Lao Chen di ujung telepon tidak aneh sedikit pun, dan berkata dengan sangat gembira, jangan khawatir, aku tahu di dalam hatiku, tapi Lao Li, ada seorang saudara laki-laki yang bersamaku di sini, menunggumu datang. Saya akan mengirim pesan teks sehingga saya bisa membebaskannya lebih awal. Tenang, aku tahu. Pria berbaju hitam itu segera setuju. Dia tahu bahwa setiap kali Tuwei mengalokasikan tenaga untuk melakukan tugas, dia selalu bekerja sama berpasangan. Old Chen bisa membantunya dengan resiko, tapi orang lain mungkin tidak mau membantunya. Setelah menutup telepon, pria berbaju hitam itu sering menghela nafas lega, jejak rasa malu melintas di wajahnya, jejak rasa bersalah untuk saudaranya, tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan, dan kemudian menoleh dan berkata kepada Hu Qingfeng, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Setelah pekerjaan selesai, Anda akan membiarkan saya dan Lao Chen pergi dengan selamat. Tenang, nyawa anjingku tidak ada gunanya bagiku. Hu Qingfeng berkata dengan dingin, saat dia berdiri, melirik mayat-mayat di tanah, dan melihat situ yang telah lama mati di dalam air, jejak kesedihan muncul di matanya. Saudaraku, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang. Lin Yu melirik waktu dan berkata kepada Hu Qingfeng, jangan khawatir, saya akan menelepon ibu kota untuk masalah ini di sini. Mereka akan memberitahu polisi Changqing, dan seseorang akan datang untuk menanganinya. Kemudian, tubuh Tuan Situ, saya pasti akan memberitahu mereka untuk mendapatkan uang. Hu Qingfeng tidak menjawab, memegang pisau gandanya, berjalan perlahan di depan Situ dalam hujan, matanya melembut, dan kemudian dia meletakkan pisau ganda di tangannya dengan hati-hati di depan Situ, dan kemudian meraihnya. Senjata baja tahan karat berbentuk tongkat di tangan Situ tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan kemudian dia bangkit dan mengikuti Lin Yu dan yang lainnya keluar tempat parkir. Lin Yu menelepon Han Bing dan meminta Han Bing untuk berkomunikasi dengan polisi di Changqing dan menangani mayat di tempat parkir. Hu Qingfeng menelepon saudara laki-lakinya di Changqing dan memberitahu mereka bahwa mereka telah untuk petunjuk, tidak perlu mencari petunjuk lagi. Selain meninggalkan 2 bersaudara dan 2 mobil untuk membantu mereka, ia memerintahkan yang lain untuk segera kembali ke nama mereka untuk mendukung cabang dan markas. Tidak lama setelah dia selesai menelepon, 2 kendaraan niaga perak bergegas. Melihat bahwa itu adalah plat nomor Yan Kaotang, Hu Qingfeng menyapa Lin Yu dan yang lainnya untuk naik ke mobil. Dia dan Lin Yu menekan pria berbaju hitam itu dan masuk ke mobil di depan,
diikuti oleh Step Cheng dan masuk ke dalam kopilot, sementara Bai Rentu membawa yang lainnya. Orang-orang naik ke mobil di belakang, dan sekelompok orang bergegas menuju alamat yang dikatakan Lao Chen. Di jalan Hu Qingfeng selalu terlihat serius, sedingin besi, mengepalkan tinjunya, dan otot-ototnya tegang. Sepertinya ada kram yang tak terlukiskan. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi istri dan anak-anaknya untuk sementara waktu. Apalagi ketika dia memikirkan mata putranya yang lincah dan lincah sudah tidak ada lagi, dia merasa 5 bagian dalamnya terbakar, dan ruas-ruas jari telapak tangan yang dipegangnya agak putih. Lin Yu melihat penderitaan dan kesedihan di hati Hu Qingfeng, dan berbisik kepada Hu Qingfeng, "Saudara Hu, setelah saya menyelamatkan mereka, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka, dan jika saya dapat bertemu dengan tubuh yang cocok di masa depan, saya bersedia untuk menyumbang bola mata, mungkin itu bisa membuat Kai cerah." Betulkah? Hati Hu Qingfeng bergetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan heran di wajahnya dan mengangguk dan berkata, ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Saudara He, Anda adalah seorang dokter jenius. Ketika dia berbicara, wajahnya tergerak, dan dia menghapus keputusasaan yang dia alami barusan, bahkan ada air mata yang samar di matanya, dan hatinya yang membeku tiba-tiba terbuka. Lin Yu menghela nafas pelan, mengasihani hati orang tua dunia, mungkin biarkan Hu Qingfeng menggali matanya dan memberikannya pada Kai, dia tidak akan pernah cemberut. Berpikir untuk menyelamatkan kekasih dan putra Hu Qingfeng segera, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa nyaman. Dalam situasi ini, hanya dengan menyelamatkan orang-orang yang disayangi Hu Qingfeng dapat bergerak maju tanpa kekhawatiran. Konfrontasi dengan dokter misterius. Tempat di mana Suan Yimen memenjarakan istri dan anak Hu Qingfeng tidaklah jauh, tapi lokasinya masih di daerah perkotaan yang lebih makmur di Changqing, tapi ini adalah sebuah taman industri seluas puluhan hektar. Hari masih pagi, jadi seluruh taman gelap gulita dan tidak ada cahaya. Gedung perkantoran yang menjulang tinggi berdiri di tengah hujan di malam hari, membuat orang merasa tertekan. Karena pertimbangan yang hati-hati, Hu Qingfeng meminta pengemudi untuk berkeliling di seluruh kawasan industri, dan akhirnya menghentikan mobil di jalan kecil yang jauh dari sisi utara kawasan industri, membuatnya tidak terlalu mencolok. Dia seharusnya ada di sini. Duduk di dalam mobil, Hu Qingfeng memandangi kawasan industri, dan berkata kepada pria berbaju hitam di sebelahnya, "Kirim SMS ke teman Anda dan katakan kami telah tiba." Tanya dia untuk lokasi tepatnya. Ini baik. Pria berbaju hitam itu dengan cepat menjawab, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Chen Tua. Segera, Lao Chen membalas pesan teks tersebut dan memberitahu pria berbaju hitam itu lokasi persis gedung tersebut. Pada saat yang sama, dia memberitahu pria berbaju hitam itu bahwa dia telah mengalihkan perhatian para penjaga yang telah menjaga istri dan anak-anak Hu Qingfeng. Buruan buat keputusan cepat. Soal tindak lanjutnya serahkan saja padanya. Pria berbaju hitam memberikan pesan teks kepada Hu Qingfeng dan Lin Yu untuk melihatnya. Hu Qingfeng bertanya kepada pria berbaju hitam dengan suara yang dalam, "Apakah pengawal Anda yang memimpin tim menahan istri dan anak saya dalam tahanan terpisah? Kecuali para penjaga dari 2 orang ini, apakah ada dokter misterius lain di dalam atau di sekitar taman? Jika ada yang salah, saya akan segera membunuhmu. Tidak akan ada orang lain." Tuwei sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa menyembunyikan istri dan anakmu serta menahan mereka sendirian adalah hal yang paling aman. Pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, "Kalau tidak, bagaimana mungkin saya tidak tahu alamat orang Tibet itu? Kamu tidak berani bermain trik." Hu Qingfeng mengangguk, dan sekarang kehidupan orang-orang berbaju hitam ada di tangan mereka. Jika orang-orang berbaju hitam tidak ingin mati, mereka pasti tidak akan berani membujuk mereka, tetapi Hu Qingfeng masih dengan hati-hati bertanya kepada Lin Yu, "Saudara Ho, bagaimana menurutmu?
Haruskah kita masuk sekarang? Lin Yu melihat ke taman industri yang gelap di tengah hujan, dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda menginginkan saya harus mengirim seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Meskipun mereka mendengarkan percakapan antara pria berbaju hitam dan Lao Chen, sebenarnya tidak ada masalah, dan pria berbaju hitam benar-benar takut mati, dan dia pasti tidak akan berani bermain trik, tetapi Lin Yu masih merasa sedikit khawatir dan berencana mengirim seseorang terlebih dahulu. Masuk dan periksa. Tuan, biarkan aku pergi. Saat ini, Bu Cheng tiba-tiba berbalik dari kursi penumpang, dan berinisiatif untuk bertanya. Oke, aku akan membiarkan kakak Niu menemanimu, jadi lebih cepat. Lin Yu mengangguk, merasa bahwa dengan keterampilan dan wawasan Bu Cheng dan Bai Rentu, dia dapat mendeteksi dengan jelas, dan dia bergegas ke depan dan berkata, Saudara Bu, kamu harus memeriksa dengan cepat setelah kamu masuk, periksa dengan benar, lagi pula, kita tidak punya banyak waktu. Yakinlah. Bu Cheng mengangguk, lalu melompat keluar dari mobil, dan memanggil Bai Rentu untuk berlari cepat menuju kawasan industri. Ketika dia sampai di tembok, dia dengan cepat berbalik ke atas tembok dan menukik ke dalamnya dengan cepat.